Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita belajar merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 21 ayat 2. Begini firman Tuhan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Tema renungan kita pada malam hari ini, merdeka butuh proses. Atau kita balik, proses untuk merdeka. Bapak Ibu, orang Ibrani itu adalah umat pilihan Allah. Orang Ibrani itu adalah orang Yahudi sebelum mereka disebut orang Israel. Ketika orang Israel berada di Mesir, pada waktu itu mereka diperbudak di sana. Mereka tidak atau belum disebut sebagai orang Israel, tapi mereka disebut adalah orang Ibrani. Orang-orang Ibrani. Dan orang-orang Ibrani ini adalah umat pilihan Allah. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang khususnya diberikan kepada orang Ibrani atau orang Israel. Kita tahu bahwa dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bersosial, ada yang kehidupan sosialnya baik, ada juga yang kurang menguntungkan. Artinya ada orang yang mampu, ada yang tidak mampu, ada orang kaya, ada juga orang yang tidak kaya. Tidak semua orang Ibrani, sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah, itu memiliki kekayaan atau memiliki status sosial yang baik. Ada juga orang-orang Ibrani yang status sosialnya itu sangat rendah, sehingga mereka bisa menjadi budak. Ketika mereka jadi budak, tentu di zaman itu budak itu diperjualbelikan. Ketika diperjualbelikan, maka ketika mereka dibeli, mereka akan menjadi budak di mana atau siapa yang membeli mereka. Nah, inilah satu kondisi yang harus dilalui setiap manusia. Dia tidak peduli apakah dia umat pilihan Allah atau tidak, tapi dia punya status sosial yang rendah pada waktu itu, maka dia bisa diperjualbelikan dan dijadikan budak. Ada satu keistimewaan, itu yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Ketika orang Ibrani, umat pilihan Allah, menjadi budak, itu tidak selamanya hanya diberikan, diizinkan 6 tahun menjadi budak oleh Tuhan. Habis itu mereka bebas. Inilah yang luar biasanya. Artinya tidak selamanya
umat pilihan Allah, orang-orang percaya itu akan menderita. Tetapi dia harus menjalani proses itu. Tidak langsung instan. Saya ini sudah orang percaya. Saya ini adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Kenapa hidup saya seperti begini? Kan begitu. Saya sudah rajin memberi perpuluhan, rajin memberi persembahan, rajin berdoa, rajin beribadah. Kok saya seperti orang yang hidupnya mengalami terus pergumulan. Bapak Ibu, itu adalah proses. Tapi ingat, tidak selamanya umat pilihan Allah mengalami namanya perbudakan. Perbudakan itu tidak selamanya proses itu menggerogoti kita. Tidak selamanya proses itu menghancurkan hidup kita. Ada waktunya Tuhan akan membebaskan kita. Kita kembali kepada teks tadi, bahwa kalau orang Ibrani dibeli dan dijadikan budak hanya 6 tahun, sesudah itu bebas. Artinya ada satu janji Tuhan yang luar biasa kepada umat. Bahwa Tuhan akan membebaskan dia. Dan dia sudah memberikan perintah dan firman-Nya kepada umatnya Ibrani, umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu, proses untuk merdeka itu tidak gampang. Ada harga yang dibayar, ada satu proses yang panjang. Waktu 6 tahun untuk menjadi budak itu bukan waktu yang singkat. Tentu ketika dia menjadi budak dalam satu keluarga, banyak tekanan, banyak omelan. Mungkin secara psikis, kejiwaan, dia tertekan. Ya bagaimana bisa dia melawan? Karena dia hanya seorang budak. Yang dia harus lakukan adalah dia harus menjalaninya sampai waktunya Tuhan melepaskan. Bapak Ibu, sama halnya dengan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka secara rohani. Kita merdeka secara iman. Tapi kita sesungguhnya belum merdeka secara daging. Kalau kita membaca di dalam Galatia, Bapak Ibu, cukup jelas di sana. Galatia pasal 5 ayat 1. Begini firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud kuk perhambaan di sini? Itu adalah dosa. Itu adalah beban kita. Itu adalah kehidupan sehari-hari yang kita lalui dengan berbagai kesalahan-kesalahan, berbagai kejahatan-kejahatan. Bisa saja kejahatan pikiran, bisa aja kejahatan rencana, dan sebagainya. Kita memang sudah dibebaskan. Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bebas? Kita harus berada di dalam Kristus. Kita harus ada di dalam Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya yang bisa memerdekakan kita. Bapak Ibu, kalau orang Ibrani tadi dibeli menjadi budak 6 tahun, harus dibebaskan, diizinkan.
kalau kita bukan dibeli, tapi ketika kita dikuasai oleh dosa, ketika kita sudah menjadi bagian dari dosa itu, Tuhan mengangkat kita, Tuhan membebaskan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus, melalui penebusannya, melalui kematiannya. Karena terlalu mahal untuk membayar, untuk menebus dosa. Kita tidak bisa bayar dengan uang. Sebesar apapun harta kita, hanya dapat diselesaikan, ditebus dengan darah. Bapak Ibu, kita belajar dan harus kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba dosa. Bahwa kita ini adalah sudah diperhambakan oleh dosa ketika manusia jatuh dalam dosa sejak Adam. Tetapi oleh karena Kristus, kita adalah menjadi orang merdeka. Merdeka di dalam dosa itu bukan karena kita, tapi karena Kristus. Kita lagi tidak menjadi hamba, kita tidak menjadi budak, bukan karena kita, tetapi karena Kristus. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.